Hai, selamat datang di New Teret Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Ini adalah love reading untuk masing-masing zodiak, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Pisces di bulan April tahun 2020. So Pisces, seperti biasa video ini akan terbagi dalam 2 sesi. Bagi kamu yang baru di sini, aku akan berikan sedikit informasi mengenai video ini. Jadi guys, teman-teman, video ini akan terbagi dalam 2 sesi ya. Sesi pertama untuk yang berpasangan dan sesi kedua untuk yang single. Nanti masing-masing sesi kamu bisa lihat timestampsnya di description box. Aku akan sertakan di situ. Apalagi ya, itu aja kali ya, dan kita langsung aja mulai dari Pisces yang berpasangan terlebih dahulu. Kita mulai dari Romance Angels Oracle Cards-nya. Oke, here we go. Pisces love reading berpasangan bulan April tahun 2020. Pisces. Alright. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi di sini Pisces yang berpasangan, karena kita berbicara dalam konteks kamu yang sudah punya pasangan ya. Aku rasa di sini ada semacam percikan-percikan asmara ya, yang tumbuh kembali di dalam hubungan kamu dan pasangan. Istilahnya di sini ada kartu Ace of Wands gitu ya, new beginnings, new passionate beginnings, oke. Jadi memang ada atraksi yang equal antara kamu dan pasangan kamu ini, oke. Jadi kalau misalnya kamu merasa, duh kok gue kayak berasa menyembah pasangan gue ya, enggak, itu juga dirasakan oleh pasangan kamu. Memang ada sebuah attraction di sini yang benar-benar bikin kamu dan pasangan itu berasa kayak hubungan ini fulfilling emotionally, oke? Benar-benar secara emosional bikin kamu happy. Tapi kita akan lihat lebih jauh di sini, attraction ini mengarahnya kemana di sini Pisces yang berpasangan, oke? Dari kartu tarot ya, sebelum aku ngomong lebih jauh, karena terkadang belok ke arah yang tidak diduga-duga. Jadi kita buka kartu tarotnya, oke? So here we go. Pisces love reading berpasangan bulan April tahun 2020. Pisces. Here we go. Aku nggak ambil kartu itu, oke. Biasanya aku ambil itu karena tebarannya memang acak, oke. Istilahnya aku picking up energy saja, tapi kalau ini formasinya udah jelas, satu tebaran kartunya udah jelas, oke. Pisces love reading berpasangan bulan April tahun 2020. Right. Aku hilangin musiknya guys, karena terakhir aku upload video itu kena copyright. Jadi juga ada yang bilang, wah musiknya berisik banget kak, jadi nggak denger suara mbaknya, ini itu. Jadi aku singkirin musiknya dan sekarang kita cuman quiet, oke. Jadi tadi di bottom of the deck Pisces ada kartu Wheel of Fortune, oke. Seperti yang aku bilang tadi, ada suatu situasi yang begitu terasa bergairah di sini, oke, antara kamu dan pasangan kamu. Perubahan situasi yang baik, aku lihat di sini Ace of Wands lah istilahnya atau perumpamaannya, oke. Jadi kita buka dulu kartunya di sini. Wow, Two of Cups, Queen of Swords, King of Pentacles, Five of Swords, the Sun, the Hierophant. Kok ini kayak ini ya, tebaran yang single ya. Jadi makanya aku tetap saranin kamu nonton dua-dua sesinya, karena mungkin dari masing-masing sesi itu bisa untuk melihat situasi asmara personal kamu, oke. Jadi sini aku lihat ada kemungkinan ya, mungkin sebelumnya ada sedikit konflik atau mungkin silent treatment antara kamu dan pasangan kamu, oke, mungkin di bulan Maret
atau mungkin sedang terjadi. Jika memang ada konflik atau silent treatment dalam hubungan kamu dan pasangan kamu saat ini atau sudah berlalu, aku rasa ada perubahan situasi yang baik di sini dengan kehadiran kartu Wheel of Fortune. Mungkin konflik sebelumnya itu dipicu oleh situasi corona ini juga ya, kalian jadi work from home, jadi susah ketemu, oke? Atau misalnya ini bagi kamu yang suami istri, jadi sering ketemu ya, yang biasanya ketemu pas pulang kerja aja, atau ketemu pas hari Minggu aja 24 jam, tapi sekarang udah tiap hari ya. Kadang berbeda-beda masing-masing orang itu menyikapi pertemuan setiap hari ini guys, karena nggak semua orang mau bersama pasangannya 24 jam, oke, dalam satu minggu. Ada loh orang yang seperti itu, trust me, oke? Terutama orang-orang yang tinggal di metropolitan, karena pekerjaan atau karir itu adalah bagian dari hidup mereka juga, oke? Jadi di sini aku melihat ada situasi yang seperti itu. Mungkin penyebab konflik kalian karena kalian lagi work from home di sini, kalian jadi seharian di rumah, jadi ada aja yang salah gitu ya, jadi kayak ada konflik kecil, mungkin ada silent treatment juga, oke? Atau mungkin di sini karena kamu belum mungkin belum suami istri, mungkin di sini ada work from home, jadi kamu jarang ketemu sama dia, oke? Dan kamu kayak jadi salah paham juga ya, karena dia jadi jarang balas komunikasi kamu, dia jadi kayak gak cuek lah ya terhadap kamu di sini, Pisces. Kamu di sini mungkin ya berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn, atau doesn't have to be Leo, bisa juga di sini. Tapi intinya di sini, apapun di sini silent treatment atau konflik kecil atau konflik besar yang sedang kamu alami dengan pasangan kamu ini, aku rasa akan segera membaik situasinya di bulan April atau pertengahan bulan April nanti. Kenapa? Karena tadi di bottom of the deck juga aku melihat ada kartu Wheel of Fortune, perubahan situasi yang lebih baik, Pisces, oke? Salah satu penyebab kenapa kamu dan pasangan akan segera membaik di sini, khusus yang suami istri, karena kalian sudah menikah gitu loh. Karena ya kalian adalah suami istri, sudah menjadi kewajiban kalian untuk memahami pasangan masing-masing dalam hubungan suami istri ini gitu ya. Jadi aneh aja kalau misalnya kamu udah suami istri kemudian kamu berpikir dua kali untuk memahami pasangan kamu. Ketika kamu menerima pinangan orang, itu artinya kamu menerima dia apa adanya, menerima untuk memahami dia, menerima untuk toleransi terhadap dia, oke? Jadi kerjasama intinya di sini. Dan aku lihat di sini kerjasama kamu dan pasangan memang baik, Pisces, oke? Khusus di sini bagi kamu yang belum suami istri, khususnya masih pacaran ya, masih boyfriend girlfriend type of relationship atau type of connection di sini, aku rasa ada peluang bagi kamu dan dia untuk segera membaik, khususnya di sini bagi kamu yang berhubungan dengan Leo, Taurus, kemudian Capricorn, oke? Atau semua zodiak bisa. Kalau misalnya situasinya atau dinamikanya sesuai dengan hubungan kamu, ini bisa jadi resonate untuk kamu. Aku lihat ada potensi hubungan kamu dan dia membaik, oke, di bulan April, khususnya di pertengahan menuju akhir bulan April nanti, atau mungkin di awal Mei, oke? Jadi kita akan pantau terus situasi hubungan kamu dan pasangan Pisces ya setiap bulannya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan di like videonya, oke? Aku juga lihat dinamika atau skenario di mana mungkin di sini antara kamu dan pasangan kamu di sini, mungkin kalian sudah mantan ya istilahnya di sini, Pisces. Aku rasa ada potensi seseorang kembali lagi ke kamu. Mantan ini akan kembali lagi ke kamu di sini, Pisces. Khusus bagi kamu di sini yang udah tahu siapa orangnya, atau istilahnya udah ketebak lah orangnya siapa. Oke, mantan yang mana sih Kak? Kalau misalnya kamu bertanya seperti itu, ini bukan readingan untuk kamu. Tapi kalau misalnya si dia pasti nih, nah ini readingannya untuk kamu. Dia akan segera kembali lagi. Oke, kali ini mungkin dia akan lebih serius terhadap kamu, oke? Dia akan lebih serius dan mungkin mencoba, setidaknya dia saat ini ketika aku melihat tebaran ini, dia mencoba untuk komit dengan kamu, Pisces, oke? Khususnya di bulan April. Khususnya bagi kamu di sini yang berhubungan dengan Taurus, mungkin karena pengaruh dia udah
mau masuk ulang tahunnya dia juga ya, jadi dia merasa pertambahan usia menuntut dia untuk menjadi lebih dewasa juga secara emosional, dan mungkin karena pengaruh itu juga dia jadi berpikir untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan kamu di sini, Pisces. Oke, bisa dia ada situasi seperti itu. Tapi intinya di sini secara garis besar readingan ini mengarah ke situasi atau perubahan situasi yang baik. Oke. Jadi kita akan langsung di sini masuk ke Pisces yang single. Here we go. Wow, attraction ini bagus banget kartunya. Hai Pisces yang single, bagi kamu tadi yang nggak nonton yang berpasangan, aku sarankan kamu untuk nonton yang berpasangan karena kamu bisa ambil atau tarik informasi yang bisa kamu sesuaikan dengan situasi asmara personal kamu. Oke? Jadi kita langsung aja di sini masuk ke Pisces yang single di bulan April. Kita masuk dari Romance Angel Oracle Cards dulu, oke? Pisces love reading single bulan April tahun 2020. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Aku kalau udah lihat kartu ini, kemungkinannya ada dua. Pertama di sini Pisces yang single, mungkin hubungan kamu dan seseorang yang kamu sukai ini terhalang restu keluarga. Oke, siapapun keluarganya, ayah kamu, ibu kamu, tante kamu, terserah. Oke. Kemungkinan kedua, ya. Mungkin ada trauma masa lalu di kamunya nih Pisces atau orang yang kamu suka ini, sehingga dia begitu lambat memproses koneksi kamu dan dia. Dia begitu lambat untuk mengajak kamu, istilahnya untuk membawa hubungan ini ke level yang selanjutnya. Itu tuh benar-benar bikin dia thinking twice. Oke. Dia benar-benar Knight of Pentacles. Dia nggak bisa langsung ngajak kamu ke sini ke situ. Di satu titik dia nggak mau ngecewain kamu, di titik lainnya dia merasa nggak mau juga mengecewakan dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar menimbang situasi ini dari dua sisi, sisinya dia dan sisinya kamu. Jadi orang ini cukup family oriented juga aku rasa. Tapi aku rasa ketika sebuah hubungan atau sebuah koneksi khususnya mendapatkan kartu ini memang dinamikanya akan lambat. Oke. Jadi kita akan explore lebih jauh kartu ini dari kartu tarot, oke? Pisces yang single. Here we go. Pisces love reading single bulan April tahun 2020. Pisces love reading single bulan April tahun 2020. Aku singkirin dulu lilinnya ya, jadi bisa kelihatan kartunya semuanya. Oke, di the bottom of the deck di sini ada kartu Ten of Swords. Oh my god, I don't like this. Kita buka dulu. Di sini ada kartu Eight of Cups, King of Swords, Five of Pentacles, the Lovers, Seven of Swords, the Sun. Oke, Pisces. Khusus di sini bagi kamu yang single, gak ada sama sekali yang dekat sama kamu, Pisces. Aku lihat ada potensi ada orang yang akan mendekati kamu di bulan April. Kenapa? Karena tadi pas aku shuffle kartunya, kartu Knight of Cups itu hampir nongol keluar. Aduh, muncungku. Oke, jadi bagi kamu yang single, bisa kamu wanti-wanti juga ada orang di sekeliling kamu yang mungkin tiba-tiba ngajak kamu makan, oke, atau misalnya bikin kamu benar-benar happy, ya. Itu adalah tanda-tanda dia yang ingin mendekati kamu dalam konteks asmara. Gak cuma teman, more than friends, aku rasa, oke. Karena untuk mendekati Pisces itu gak gampang, ya. Pisces itu cukup emosional orangnya, jadi karena dia itu emosional, dia terkesan
tidak begitu baik secara sosial. Dia tidak begitu baik secara sosial. Jadi karena dia tidak begitu baik secara sosial, walaupun mungkin dia cukup banyak teman juga ya, karena dia tidak baik secara sosial, dia cenderung lebih step back gitu ya, introverted person. Jadi ketika kamu merasa, khususnya di sini yang lawan jenis ya dengan Pisces, lalu kemudian kamu merasa dia dekat dengan kamu, temenan ya, itu juga patut kamu curigai, kayaknya si Pisces itu memang suka sama kamu, Pisces itu memang suka sama kamu, nggak cuman temen, lebih dari temen. Atau misalnya kamu udah temen bertahun-tahun nih sama Pisces, kemudian kamu nggak tahu bahwasanya perasaan dia terhadap kamu, itu akan lain lagi ceritanya. Pisces itu ketika dia sudah menentukan dia akan berteman dengan orang itu, dia tidak akan mau ya ke situasi yang lebih jauh seperti asmara. Teman ya teman bagi dia. Tapi kalau misalnya dia hilang-hilang timbul nih dari kamu, tapi masih ada komunikasi, itu juga pertanda bahwasanya si Pisces tertarik dengan kamu. Pisces itu seperti yang aku bilang tadi, dia tidak cukup capable secara sosial. Dalam sudut pandangku ya, tidak semua Pisces mungkin yang tidak capable secara sosial, tapi dalam sudut pandangku begitu. Makanya mereka itu introverted person. Jadi ketika gimana ya, Pisces itu kalau misalnya dia merasa orang itu baik sama dia tuh merasa ada yang lain gitu ya. Ada yang lain. Kalau misalnya dia juga suka sama orang itu, dia akan baik juga sama dia. Tapi kalau misalnya dia gak suka dengan orang itu, dia bakalan step back. If you get what I mean, guys. Itu tadi bagi Pisces yang tidak ada sama sekali orang yang suka sama kamu. Gak ada. Gue jadi ngeceracau gini sih. Maksudnya kalau misalnya nggak ada sama sekali yang lagi dekat sama kamu, atau misalnya nggak ada yang ada di hati kamu, ada potensi seseorang akan mendekati kamu. Nah, kita beralih ke sini. Khusus di sini yang bagi yang resonates dengan readingan ini. Aku rasa di sini kamu sudah tahu siapa orang ini. Nah, kamu sudah tahu siapa orang ini. Masalahnya adalah kamu juga berharap kepada orang ini, Pisces. Kamu juga berharap kepada orang ini. Tapi sepertinya orang ini tidak memberikan feedback yang sesuai dengan harapan atau ekspektasi kamu. Bisa dibilang kartu healing family issues ini mungkin lebih mengarah ke situasi traumatis dalam keluarganya dia. Khususnya di sini yang berhubungan dengan Pisces. Entah ini kamu Pisces atau orang yang sedang dealing dengan kamu ini atau sedang berhubungan dengan kamu ini, ada trauma masa lalu yang bikin dia berpikir 2 kali untuk menjalin hubungan asmara dengan seseorang. Jadi ketika dia dekat dengan kamu atau siapapun di sini, ketika dia dekat dengan orang yang dia sukainya, dia merasa dia nggak worth it. Dia merasa nggak worth it dengan kamu atau dengan dia, kamu merasa nggak worth it dengan dia, sehingga dia lebih memilih untuk step back dan mengasingkan diri dari hubungan ini. Ada isu di dianya, isu personal tentunya yang nggak bisa dia ceritakan ke kamu, dan dia lebih memilih untuk keep it to himself or herself, dan tidak mau mengecewakan kamu dan juga tidak mau mengecewakan dirinya sendiri seperti yang aku bilang di awal tadi. Itu artinya ketika kamu dekat dengan orang ini, kamu sudah tahu orang ini, kalian mungkin sudah pernah curhat bareng juga, atau misalnya kalian pernah keluar bareng juga, atau ada beberapa waktu lah kamu dekat sama orang ini dan kamu mulai merasa ada percikan asmara, entah ini kamu Pisces atau orang ini. Aku melihat di sini hubungan kalian nggak akan lanjut ke situasi yang selanjutnya. Ada potensi di sini, ada cinta bertepuk sebelah tangan. Karena the lovers di sini di atasnya Eight of Cups. Jadi seseorang di sini memilih untuk tidak melanjutkan koneksi ini dan meninggalkannya. Entah ini karena dia tidak merasa fulfilled, tapi aku lihat di sini lebih ke situasi traumatis tadi, Dan yang satunya lagi mungkin masih terperangkap dalam ilusi bahwasanya ini memang hubungan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena yang satu The Sun, yang satu Five of Pentacles, yang satu merasa ingin menarik diri, yang satunya lagi merasa wah gue masih ada koneksi di sini, gue dan dia masih dekat.
Oke, jadi ada situasi seperti itu di sini, Pisces yang single. Tapi lucunya ya, di Seven of Swords di deck ini, ya Pisces ya, kamu lihat orang ini berusaha untuk mengejar pedang-pedang yang ada di depannya. Jadi kamu, entah siapapun di sini ya, dia nggak mau melepaskan orang yang dia sukai ini, walaupun mungkin orang yang dia sukai ini udah bilang kita nggak bisa menjalin hubungan ini, kita nggak bisa lanjut dalam situasi romance ini, oke? Tapi dia nggak mau menerima kenyataan itu, karena bagi dia orang yang dia suka ini adalah mataharinya dia, seseorang yang bikin dia happy, seseorang yang bikin dia nyaman, oke? Jadi secara garis besar aku rangkum di sini, bagi kamu yang udah tahu siapa orang ini dan kamu sudah menjalani beberapa waktu berhubungan dengan orang ini, aku rasa hubungan kamu dan dia tidak akan berhasil. Oke, khususnya di sini dengan Leo, Gemini, oke, air sign secara umum Aquarius, Libra, Gemini. Tapi it doesn't have to be, ini adalah general reading, jadi bisa jadi dengan semua zodiak. Oke, Pisces ya. So Pisces, aku nggak suka readingan kamu ini, tapi kamu bisa bantu like video ini kalau misalnya kamu suka dengan perkembangan di videoku kali ini. Oke, dan jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kamu, kasih sebuah peringatan juga agar mereka tidak terjebak dengan orang atau hubungan yang salah juga, oke? Karena itu adalah bentuk simpati juga ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye!